Yo, Yo, gua Adui, gua Diki. and it's Showtime. Kita bakal mulai dari berita yang pertama. Kita apa teman? Berita belajar online, bro. Oke, belajar online. Tentang belajar online di Indonesia. Di Indonesia dong. Iya. Jadi kemarin ada yang sempat viral nih. Apa teman? Gue bacainnya kali beritanya Ya, kan. boleh. Gue bacainnya beritanya. Boleh. Viral. Viral. Video siswa kritik belajar online. Google lebih pintar, tapi guru membentuk karakter. Jadi gimana teman? Jadi maksud gue di sini dia tuh ngeritik pemerintah nih. Nah, Kritik pemerintah soalnya belajar online tuh nggak se-efektif itu, bro. iyalah benar. Kalau Yoi. itu gua setuju sih man. Yoi, maksud gue kalau belajar cuma belajar online doang tuh ya sama Google juga bisa gitu. Google lebih pintar dari guru Yoi, man. soal Iya. kita. Ya kalau Yoi. online ya. Yoi. Kalau lebih efektif sih emang kalau kita sekolah nih langsung ketemu guru pasti lebih efektif daripada belajar. Efektif bener. Iya. Tapi yang lebih ditekenin nih maksudnya kalau mau belajar doang mah bisa belajar sendiri. Bener tuh. Pembentukan karakter yang diperluin. Bener tuh. Karena apa? Apa teman? Guru panutan, bro. Iya, guru Yoi. panutan. Kalau manut Google, Bill Gates. Masuk ke berita kedua ya. Biar gue yang bacainnya kali ini gantian. Saik. Mendikbud dicari mahasiswa karena UKT. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selama masa pandemi virus corona COVID-19 yang diributkan mahasiswa di media sosial. jadi yang diributin masalah UKT nih. Ya UKT nih, UKT terus nggak berubah gara-gara mahasiswa nggak menikmati fasilitasnya. Tapi UKT tetap gitu-gitu aja, ngerti nggak teman? Padahal di kondisi ini banyak banget sih Asik. yang ngerasain yang namanya kekurangan, Banget, gitu kan? banyak banget. Kekurangan. Yang jelas pandemi bikin susah. Susah banget man. Jangankan buat bayar UKT, maksud gua kemek dia susah. Apa tuh kemeknya? Makan, bro. Oh, kemek makan ya? Makan, bro. Makan. Nggak usah kemek deh man. Ah, bro. Ngerokok aja man, iya nggak? Makan dulu baru merokok, bro. Oh iya. Jadi gimana man UKT man? Menurut gua pandangan gua Lo sih emang gini, lo kan kuliah nih, pandangan Iya. lo yang kuliah nih. Lu kan drop out kan? Iya, WDO. Dibacok. Udah lanjutin ah. Bisa bahas-bahas gue. Gimana pandangan gua nih? Ya, pandangan lo tentang UKT yang tidak berubah ya selama di masa pandemi ini. Kalau pandangan gua sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Tapi kan nggak semua orang sama kayak gua nih. Banyak orang yang benar-benar terdampak nih sama yang namanya COVID. Banyak banget. Dan sebenarnya, bro, dari Kemendikbud itu sebenarnya ada bantuan. Apa tuh, Man? Ada bantuan dari Kemendikbud. Tapi dengan golongan-golongan tertentu nih yang dapat bantuan buat UKT. Oh, iya. Tetapi iya. Tapi faktanya di lapangan banyak terjadi, kita bisa bilang apa ya? Penyelewengan. penyelewengan, Penyelewengan. selebel. Diselebel uangnya. Ya, Uangnya ngerti, diselebel. ngerti. Jadi Kita nggak tahu sih di selebel atau gimana, Gua tapi ngerti sih. maksud gue dari Kemendikbud jelas ada nih. Ya ada. Uang tuh Tapi udah kok- dikeluarin nih. Yoi. Ya ngerti. Pas di universitas katanya nggak ada. Nggak ada. Tuh Bingung. miskomunikasi ya. Dibuat miskomunikasi oleh universitas. Miskomunikasi atau Ada lah. we don't know. Ya udah We lah. don't have to say it lah, ya kan? Nggak bisa juga kita bilang itu. Aha, mungkin dialokasikan ke yang lain. Ya mungkin pembangunan gedung selama Mungkin. virus corona. Jalan-jalan bersama dosen. Hah? Lanjut berita selanjutnya. Udah, ini lanjut berita selanjutnya ya. Berita ketiga. Berita ketiga. Viral! Apa tuh? Curhat calon taruna peringkat 1 dinyatakan gagal. Padahal negatif corona. Akpol angkat bicara. Oke, gua baca dulu ya. Apa? Coba bacain dulu. Goblok. Ketatnya seleksi calon taruna Akademi Kepolisian alias Akpol belakangannya menjadi sorotan di dunia maya, terutama usai sebuah cerita viral perihal adanya perlakuan tak adil pada calon taruna Akpol yang menjadi peraih peringkat 1 seleksi tingkat provinsi heboh di dunia maya. Wow. Gimana teman? Menurut pandangan lo? Negatif corona. Berarti bahas corona nih ya kan? Ya, lagi balik lagi. Balik-balik corona, tapi kita fokus ke si Taruna dulu Ya, sih. Taruna dulu sih. Kenapa dia bisa gagal
gagalnya. Kenapa? Katanya sih positif, bro. Tapi Positif di sini corona. negatif, bro. Bro, yang gue baca nih, sebelum Iya. gue tahu ini gue udah tahu duluan nih masalah tahu ini. duluan nih. Yoi. Ya. Terus gimana tuh? Jadi doi, ini benar-benar kasusnya nih. Doi dianterin surat kalau dia tuh positif corona dan dia akhirnya gagal buat Gagal. tes Akpol. Padahal. Tapi dia merasa janggal terhadap hal tersebut. Jadi dia cek sendiri, Ya, swab swab sendiri, sendiri. dan hasilnya negatif, bro. Lagi-lagi ini bro selalu menjadi masalah. Nggak di Akpol aja sih sebenarnya, di mana aja lo mau tes apa aja pasti ada kecurangan nih. Permainan apa, bro? Ini Permainan siapa, bro? Larinya kemana, bro? wow. Ini penyakit Indonesia bro. Penyakit Indonesia. Siapa yang ada begini kayak orang dalam bro. Jadi kata-kata usaha, doa orang dalam nggak berlaku lagi nggak sih? Enggak bro, doa orang tua percuma bro. Gue tau apa yang berlaku, bro. Apa bro? Orang dalam. Ada lagi bro. Apa sih, bro? Satu lagi, Orang bro. dalam uang. Susah bro. Kalau gini susah bro, serius. Maksud bro. gue buat apa lagi, bro, tes kalau butuh kayak gituan? Ini peringkat 1 loh. Berarti formalitas doang tes ya? Iya ya. Ya nggak sih? Percuma sih dia peringkat 1. Formalitas buat apa ya nggak sih kalau masih anaknya ini, keponakannya Iya. ini yang masuk? Ponakannya Ponakan jenderal apa yang masuk jadinya kan? Ya tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kita juga nggak tahu sih. Iya. Gua juga. Mungkin metode tes corona yang dibawa Akpol sama yang di rumah sakit beda. beda. Mungkin yang pas dimasukin hidung ke lubang yang lain kan kita nggak tahu bro. Lobang puser. Nah, lubang pantat. Wow. Kan kita nggak tahu sih. Benar. Tapi ya semoga aja ini anak yang dinyatakan ini. Gimana ya, bro? Gimana bro? Apa bro? Kasus kita bilang ini kan nepotisme nih. Ya nepotisme. Ini kan nepotisme banget nih. Maksud gua orang awam pun tahu kalau ini nih hasil dari nepotisme. Ya curang ya. Curang banget, bro. Maksud gua sampai kapan? Ini nggak bakal hilang bro. Kalau menurut gua Sampai kapan? menjadi silsilah. Jadi Kebiasaan. kebiasaan orang Indonesia kalau menurut gua ya nggak bakal lo kuliah aja orang-orang pasti pakai orang dalam nggak mungkin nggak ya SMA aja nggak usah jauh-jauh sebenarnya mungkin ini semoga ya anak ini yang dinyatakan positif corona ini Semoga lu dapet yang lebih besar yang dari lebih baik, Akpol. bro. Lu deserve better than that. Ya, siapa tahu jadi TNI. Oke, berita selanjutnya. Oke, berita keempat dan terakhir buat hari ini. Apa teman? Beritanya man? Terungkap masa lalu mahasiswa G Oke. viral karena fetish kain jarik. Kain jarik ya. Faktanya bisa disembuhkan. Nggak mungkin, Cak. Katanya bisa disebut. Terus gimana baca dong? Terungkap. Inilah masa lalu mahasiswa G yang viral karena fetish kain jarik. Gitu inisial ya? Inisial, bro. Bukan gay. No. Gay. Yes. Gay. LGBT itu. Woi, kan nggak apa-apa, bro. Ya bro, udah bro, lanjut. Seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi negeri PTN di Surabaya yang berinisial G jadi viral karena fetish kain jarik. Fetish kain jarik. Setelah viral, sejumlah korban mahasiswa G pun bersuara dan terungkap masa lalu G. Wow, jadi diumbar lagi nih masa lalunya. Diangkat. Ya diangkat. Pengakuan ya. Pengakuan dari korban. orang-orang yang pernah Ya, disusahkan oleh si G. pengakuan korban. Terus Jadi, menurut lu gimana, bro? menurut gua sih kalau fetish itu ya nggak masalah bro, fetish orang apa aja. Tapi ini nih kerugian orang-orang yang dikenain yang terdampak oleh dia ini bro sebenarnya. Sebenarnya berarti yang salah tuh cara dia mendapatkan fetishnya nggak sih? Iya, cara dia Iya nggak mendapatkan sih? fetishnya. Maksud gua kita bisa pandang dari sudut pandang gini nih. Fetish dia kain jarik nih. Tapi kalau emang dia menggunakan kain jarik tersebut doang tanpa melibatkan orang lain misalnya gitu kan untuk diri dia sendiri dia ya. sendiri mungkin itu tidak terlalu bermasalah sih. Menurut gua nggak masalah, tapi
Ya lagi-lagi merugikan orang bro. Yoi, Merugikan yes. orang itu berat. Dan dia juga memanfaatkan posisi dia di sini. Ya dia jadi senior. Dia memanfaatkan senioritas Ya, dia banget di senioritas sini. banget. Dan juga dia bahkan dia tuh nggak cuma bawa satu bidang loh, maksudnya dia ngebawa-bawa nama universitas dia, dia ngebawa-bawa jurusan dia ngebawa-bawa tentang skripsi dia, dan Iya benar. skripsi itu sepenting itu bro, nggak bisa Iya, dijadiin main-main buat fetish doang menurut gua. Emang skripsinya fetish ya di situ? Untuk fetish ya? Yoi, jadi dia tuh minta foto-fotoin orang dengan alasan ini tugas buat skripsi gua. Oh. Kayak gitu, dia memanfaatkan skripsi, memanfaatkan posisi, dan memanfaatkan institusi untuk mendapatkan fetish pribadi dia. Itu yang bermasalah bro. Seharusnya nih dosen bro. Jangan ngayal-ngayal ngasih skripsi bro. Tapi kan itu dia. Enggak bro, ini palsu kan, dipalsuin oleh dia kan. Dia cuma ngomong doang, kalau itu skripsi, padahal nggak ada korelasinya sama skripsi dia sendiri gitu loh. Ngerti. Sekarang gua ngerti nih. Dia memanfaatkan senioritas dia ke adik-adik kelas dia. Dan untuk fetish ini bro. Cewek cowok ya kena ya? Cewek cowok bro, yang penting kain jarik. Alik! Bacol bro. Apa tuh bacol bro? Bancol, tolol banyak bro yang lain. Jadi bacol. Bokep. Nah, kenapa harus kain jarik? Buat si gay, Anda blok, sak, tolol. Ganti fetish Anda. Jadi Toket gede. toket kecil. Udah, pokoknya ini juga ya buat senior-senior yang lain, jangan sampai kalian tuh memanfaatkan senioritas kalian di universitas kalian seperti ini. Ini udah berabe bro, masalahnya bro. Kalau kayak gitu terus. Dan kalau kalian emang ingin mendapatkan tujuan pribadi, jangan menggunakan institusi, jangan memanfaatkan yang lain. Ya udah, keinginan pribadi gunakan dengan kemampuan pribadi lu bro. Ini juga udah pelecehan seksual. Pelecehan seksual parah. PK. Jahat kelamin bro ini bro. Hati-hati. Kasus ini juga udah banyak sebenarnya di Indonesia ya, bukan dia aja. Yoi, tapi kebetulan yang lagi viral banget. Dan emang seaneh itu. Aneh banget sih. Nih. Masalah fetish lu apa bro? Fetish itu yang gue tangkap sih hal yang bikin sange bro. Oh, buat kita libido kita tinggi. Libido kita tinggi bro. Edan libido. Ini bahas fetish nih. Bahas fetish nih. Apa? Fetish lalu bro. Fetish gua ini merewokan bro. Ya jadi itu sebenarnya klarifikasi buat temen gua kalau dia sebenarnya part of LGBT. Oke. Terima kasih sudah menonton Shock Time hari ini, dan kami akan kembali dengan berita-berita selanjutnya. Like, comment, subscribe. see you next time in Shock Time. Goodbye.